Soal nomor 31, sikap yang hadir dari perasaan cinta terhadap tanah air untuk rela berkorban dikenal dengan nama A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Komunisme, D. Jingoisme, atau E. Liberalisme. Tadi sudah kita bahas ya, rela berkorban itu yang B, yaitu patriotisme. Yang belum kita bahas yaitu yang D ya, Jingoisme itu sama dengan Chauvisme, yaitu cinta tanah air tapi berlebihan. Sedangkan liberalisme itu intinya adalah bebas dan terbuka. Intinya seperti itu liberal itu. Soal nomor 32, nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan A. Nasionalisme politis, B. Nasionalisme religius, C. Nasionalisme kewarganegaraan, D. Nasionalisme romantik, atau E. Nasionalisme ketatanegaraan. Mudah ya, ini kan partisipasi aktif dari warga negara, berarti ya nasionalisme kewarganegaraan. Jawabannya yang C. Dah, seperti ini saja. Soal nomor 33, berikut ini yang termasuk definisi dari nasionalisme, kecuali A. Cinta terhadap tanah air, budaya, dan bahasa secara bersama-sama, B. Keinginan kemerdekaan politik dan keselamatan negara sebagai harga dari bangsa, C. Sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara sendiri, D. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, E. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Ini yang salah adalah yang E. Yang E ini bukan pengertian nasionalisme, tapi pengertian dari revolusi masyarakat. Soal nomor 34, di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dari nasionalisme adalah A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa, B. Pantang menyerah, C. Berani dan bertanggung jawab, D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air, E. Kebersamaan dalam perbedaan. Tentu saja mudah ya, jawabannya yang D, yaitu bangga terhadap bangsa dan tanah air. Kalau yang A ini jelas patriotisme. Oke, yang B tidak ada hubungannya, yang C juga tidak ada hubungannya, yang E ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan bangsa. Soal nomor 35, paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh pada sidang BPUPKI, A. Ir Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Natsir, atau E. Supomo. Ini jawabannya adalah E, yaitu Supomo. Ini dikemukakan oleh Mr. Supomo, sehingga bentuk negara kita itu kesatuan, bukan berbentuk federal. Awalnya kan mau dibuat federal, tapi oleh Mr. Supomo itu diusulkan untuk membuat paham integralistik, sehingga sekarang bentuknya adalah kesatuan. Soal nomor 36, kewajiban warga negara dalam mewujudkan cita-cita negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat nasionalisme yang dapat diupayakan melalui A. Kesadaran untuk berorganisasi dalam negara, B. Kesadaran untuk hidup bersama, C. Kesadaran untuk bernegara dan berusaha, D. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi, E. Kesadaran untuk persamaan hak dan kewajiban. Ini mudah ya, untuk mewujudkan cita-cita negara ya paling penting adalah yang E, yaitu kesadaran untuk persamaan dan hak. Di dalam paling penting ya, ini di muka hukum. Di muka hukum ini yang menjadi landasan agar cita-cita bangsa dapat tercapai.
37. Pengertian bangsa menurut Otto Beuer merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter berdasarkan A. Persamaan sejarah, B. Persamaan keturunan, C. Persamaan nasib, D. Persamaan tempat tinggal, E. Persamaan kesetiakawanan ya. Otto Beuer ini berkeyakinan bahwa ini bangsa itu dapat terjadi berdasarkan persamaan nasib. Jawabannya yang C. Soal nomor 38. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang Hankamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta dalam memerangi musuh, B. Memberikan harta benda kepada negara, C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan, D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa, E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Patriotisme ini kan intinya berkorban untuk negara ya, berkorban untuk negara, Sedangkan Hankamnas itu kepanjangannya adalah pertahanan dan keamanan. Maka yang berhubungan dengan berkorban untuk membela pertahanan dan keamanan adalah yang E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Soal nomor 39. Berdasarkan Immanuel Kant, tujuan negara adalah A. Menciptakan kekuasaan sebesar-besarnya, B. Menjamin hak dan kemerdekaan warga negara, C. Untuk mensejahterakan rakyat, D. Menjamin perdamaian dunia, E. Menciptakan kebebasan rakyat. Immanuel Kant ini termasuk tokoh yang sangat baik dalam memperjuangkan rakyatnya. Sehingga pilihan yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. Seperti itulah pendapat dari Immanuel Kant. Soal nomor 40. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan. Ada kata era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Oke, bisa diterima. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Nah, ini tidak tepat ya, karena yang diminta adalah di era pembangunan, bukan di era peperangan. Yang C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Ini juga kurang tepat karena di sini adalah era pembangunan. Seharusnya ini berupa tindakan nyata, bukan hanya sekedar rencana saja. Yang D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Ini ya setiap hari, tidak harus di era pembangunan, setiap saat harus seperti ini ya, jadi ini juga kurang pas. Yang E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Tidak ada hubungannya dengan nasionalisme, ini berhubungan dengan pribadi masing-masing ya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Ini sangat tepat sekali dalam menyongsong di era pembangunan saat ini. Bukan lagi kita berfokus untuk berperang, mengangkat senjata, itu sudah bukan eranya ya.